tapi kadang kita nggak menyadari, ya, sehingga kita tidak men-set mindset kita ke arah yang benar, ya. Saya selalu suka mulai tahun baru dengan merefleksikan kembali tahun kemarin, apa yang terjadi, apa yang bisa diperbaiki dan segala macam lah, ya. Saya rasa setiap dari kita pun di tahun baru kita selalu memiliki resolusi tahun baru, ya. Dan goal-goal di tahun baru, tahun yang kemarin kita perbarui, yang sudah capai kita tingkatkan, yang belum kita pelajari bagaimana bisa menjadi lebih baik di tahun baru. Nah, saya ingin kita memulai dengan mindset yang benar, teman-teman, di tahun 2021 nanti, yaitu apa yang disebut sebagai growth mindset dan bukan fixed mindset, ya. Oke, apa sih sebenarnya dua hal ini? Apa sih sebenarnya fixed mindset? Mindset cara berpikir, ya, teman-teman, perspektif atau cara berpikir kita. Ini dipopulerkan oleh seorang ahli psikolog bernama Carol Dweck, ya. Kalau teman-teman mau cari, ada bukunya judulnya Mindset, ya. Di buku itu dia secara detail menceritakan apa sih fixed mindset dan growth mindset, dan bisa dipakai di berbagai dunia, ya, untuk keluarga, untuk bisnis dan segala macam, ya. Saya nggak akan bahas bukunya, ini cuma preview aja mengenai growth mindset. Ya, Carol Dweck mengatakan fixed mindset itu di mana kita merasakan menganggap bahwa kemampuan dan kecerdasan kita itu sudah terukir, sudah begitu aja, sudah dari lahirnya, sudah apa adanya, nggak bisa dirubah lagi, sehingga kita selalu merasa terdesak untuk membuktikan diri kita bahwa kita ini hebat, bahwa kita ini mampu, bahwa kita ini cerdas. Nah, tidak heran kita selalu merasa terdesak untuk melakukan itu. Nah, karena kita selalu merasa tidak aman lah, ya, insecure istilahnya. Itu fixed mindset, teman-teman, ya. Kalau mindset yang seperti ini, yang kita miliki itu hanya titik awal bagi pengembangan selanjutnya, ya. Growth mindset itu berdasarkan kita di mana Anda dan saya yakin kualitas dasar kita bisa kembangkan melalui usaha kita, melalui upaya kita, ya. Meskipun mungkin kita mulai dengan bakat yang berbeda, kemampuan berbeda, minat, temperamen, ya, berbeda-beda, tapi setiap orang bisa berubah dan bertumbuh melalui aplikasi, ya, penerapan dan latihan, ya, dipakai dan dilatih lah istilahnya gitu. Oke. Nah, apa sih bedanya antara fixed mindset dan growth mindset ini, teman-teman? Nah, kalau dari segi kemampuan atau skills, kalau seorang yang dengan fixed mindset itu selalu berpikir, saya udah begini dari lahirnya, statis, saya udah begini, saya udah nggak bisa berkembang lagi, saya mampunya cuma begini. Nah, itulah yang disebut fixed mindset. Sementara seorang dengan growth mindset, dia merasa kemampuannya selalu bisa ditingkatkan. Ya, apa yang saya miliki bisa lebih baik. Dan saya dengan kerja keras, saya bisa menjadi lebih baik. Itulah orang yang berpikiran dengan growth mindset, ya. Jadi cara berpikirnya bisa berkembang, bisa bertumbuh, sementara fix statis. Nah, motivasinya apa? Beda, teman-teman. Seorang dengan fixed mindset, motivasinya hanya mau, tanda kutip, terlihat cerdas. Motivasinya selalu saya kelihatan saya udah hebat, saya udah cerdas, saya udah pintar, saya udah jago. Itu seorang dengan fixed mindset. Karena dia merasa saya udah begini apa adanya, maka saya harus terlihat cerdas, saya harus terlihat hebat. Padahal dalam hati dia selalu merasa tidak aman atau insecure. Seorang dengan growth mindset tidak mempedulikan itu. Dia nggak peduli dia terlihat cerdas apa tidak, tapi dia tahu bahwa dia selalu bisa lebih baik. Mungkin saat ini kelihatan tidak cerdas, tapi dari pengalaman ini dia punya hasrat untuk belajar dan bisa menjadi lebih baik. Ya. Kemudian pada saat menghadapi tantangan juga pendekatannya berbeda. Seorang dengan fixed mindset berusaha menghindari tantangan. Ya, karena dia nggak mau dibenturkan. Dia merasa kalau terbentur dengan tantangan itu dia bisa terlihat, ingat ya, terlihat cerdas. Motivasinya mau terlihat cerdas, sehingga tantangan itu bisa membuat dia merasa tidak terlihat cerdas atau mengungkapkan kurangnya kemampuan dia. Nah, itu seorang dengan fixed mindset. Dia takut menghadapi tantangan karena takut dianggap tidak mampu.
Itu, dan cenderung untuk mudah menyerah. Udahlah, saya udah begini, saya nggak bisa menghadapi itu, sudahlah, saya lebih baik jangan maju, istilahnya. Tapi seorang dengan growth mindset itu senantiasa siap menerima tantangan. Karena tantangan adalah kesempatan untuk bertumbuh. Tantangan adalah kesempatan untuk belajar. Tantangan adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Dan seorang dengan growth mindset selalu bisa lebih bertahan pada saat menghadapi kemunduran. Nah, ini penting kata teman-teman. Kata kemunduran ini saya menganggap kata yang penting. Kenapa? Seringkali kita memakai kata gagal. Benar nggak? Seringkali kita memakai kata kegagalan, gagal. Nah, pada saat saya belajar growth mindset, jarang saya membaca atau mendengar kata gagal yang keluar, tapi yang keluar adalah kata mundur atau kemunduran. Ya, jadi kalau Inggris itu bukan failure. Kalau gagal kan failure. Kemunduran itu setbacks. Ya, jadi orang yang dengan growth mindset tidak pernah merasa gagal, tapi merasa mundur. Mundur nggak apa-apa. Kita mundur 2 langkah, tapi untuk maju. Nggak apa-apa. Mundur itu sesuatu yang tidak perlu ditakutkan. Makanya pemakaian bahasanya juga berbeda, bukan gagal, tapi mundur. Oke? Nah, bagaimana dengan usahanya? Karena dia seorang dengan fixed mindset itu selalu berusaha menghindar tantangan, dia merasa nggak perlu berusaha. Ngapain berusaha? Ada tantangan dia menghindar kok, jadi nggak kelihatan usahanya. Tapi kalaupun dia mau melakukan sebuah usaha, itu dia lakukan karena hanya pada saat dia merasa tidak cukup baik. Yang kembali ke motivasi tadi, tidak terlihat cerdas. Dia mau mengembalikan image cerdasnya, ya dia terpaksa, tanda kutip, terpaksa berusaha. Tapi seorang yang growth mindset menganggap bahwa usaha itu, kerja itu penting, karena usaha itu atau upaya kita, aktivitas kita lah adalah jalan menuju kemahiran. Semakin kita berusaha, semakin kita mencoba, mungkin kita maju 2 langkah, mundur 3 langkah, maju 1 langkah, mundur 5 langkah, nggak apa-apa. Usaha itu kelihatannya sia-sia, tapi usaha itu adalah jalan menuju kemahiran. Dengan kita berusaha coba dan terus, kita menjadi mahir. Itu dengan growth mindset, teman-teman. Ya. Nah, bagaimana dengan kritikan? Seorang dengan fixed mindset akan langsung membela diri, dan dia akan baper. Merasa kritikan itu menyerang dia secara pribadi. Karena ingat, kembali ke motivasi awal. Dia selalu ingin terlihat cerdas. Jadi seseorang yang mengkritik dia akan merasa, wah, image cerdas saya hilang, hancur. Jadi disimpan, baper lah, terbawa perasaan. Sementara seorang yang growth mindset menganggap kritikan itu sangat berguna. Benar nggak, teman-teman? Kita bisa belajar dari kritikan. Dari kritikan itu kita bisa mengidentifikasi area-area mana yang bisa kita tingkatkan, yang bisa kita perbaiki. Tuh, oke? Nah, bagaimana? Nah, ini kembali lagi kita menemukan kata kemunduran, bukan kegagalan, ya. Kemunduran. Pada saat terjadi kemunduran, orang yang dengan fixed mindset, dia akan menyalahkan orang lain. Tidak pernah mengambil tanggung jawab. Oh, gara-gara ini, gara-gara COVID, gara-gara pandemi, dan gampang patah semangat. Oke, orang dengan fixed mindset itu gampang patah semangat saat menghadapi kemunduran. Tapi seorang yang growth mindset itu akan memakai kemunduran sebagai wake up call untuk berusaha lebih baik di kali selanjutnya. Oke, pada saat terjadi kemunduran, ya dia bisa mundur, tapi dia memakai kesempatan itu untuk belajar. Ini wake up call, apa yang saya kurang lakukan kemarin sehingga terjadi kemunduran? Apa yang saya lupa? Apa yang bisa saya perbaiki? Ini wake up call buat saya, bahwa saya bisa lebih baik ke depannya atau di kesempatan berikutnya. Oke. Nah, bagaimana menghadapi kesuksesan orang lain? Seorang dengan fixed mindset, pada saat mendengar teman atau rekan atau siapapun yang sukses, dia akan merasa terancam dengan kesuksesan orang itu. Karena ingat, kembali ke atas, motivasinya dia mau terlihat dia yang cerdas. Jadi kalau ada orang lain yang kelihatan cerdas, dia merasa terancam. Sementara orang yang growth mindset, melihat orang sukses, dia ikut senang dong. Bahkan bisa belajar, bisa mendapatkan pelajaran dan memakai kesuksesan orang itu menjadi inspirasi bagi diri kita gitu. Bagi kita lihat orang sukses, wah hebat ya. Wah, saya juga bisa dong. Kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari orang sukses ini, ya. Seperti saya bilang tadi, pada ikut program mentorship ini di sesi-sesi mentors time juga kan beberapa tuh yang senior MDRT senior kayak Bu Mili, Bu Adita,
sharing ya. Saya belajar juga teman-teman dari kesuksesan mereka gitu loh. Seorang Bu Miliana sering MDRT, menjadi COT tahun ini, dan targetnya TOT, menjadi kepala ya, atau ketua, saya lupa, ketua MDRT Indonesia, itu nggak gampang teman-teman ya, karena tanggung jawabnya sangat sangat besar gitu. Jadi saya belajar juga, oh ternyata beliau bisa gitu loh. Kalau dia bisa, berarti saya bisa dong. Apa yang dia lakukan yang saya tidak lakukan. Nah, kita belajar dari kesuksesan orang lain. Benar nggak teman-teman? Nah, pada akhirnya gimana teman-teman? Hasilnya seorang dengan fixed mindset akan cepat mentok. Dia akan mentok teman-teman. Akan mentok. Kenapa? Karena dia merasa ya dia udah begitu. Dia udah begitu apa adanya, nggak bisa bertumbuh lagi, tidak bisa maju lagi, dan tidak bisa mencapai potensi sepenuhnya. Dia akan cepat mentok, cepat berpuas diri, mentok aja di sini. Tapi seorang yang growth mindset, dia akan selalu bisa lebih baik, selalu meningkat, pencapaiannya bisa selalu punya ini sudah kering sedikit. Selalu lebih baik tahun ini sampai sedikit. Kalaupun kondisi-kondisi tertentu mengalami kemunduran itu tidak membuat dia mentok di level yang lebih rendah, tapi dari situ dia bisa belajar untuk maju kembali. Ya, ingat teman-teman, hidup ini kan jalannya tidak lurus-lurus aja, benar nggak teman-teman? Jalannya enggak mulus naik begini terus seperti jalan tol yang lagi naik gitu, enggak ya. Jalan tol pun yang lagi naik juga berkelok-kelok, benar nggak? Apalagi hidup ini. Jadi dalam hidup ini kadang kita naik 3 langkah, tapi kita turunnya 8 langkah misalnya. Nggak apa-apa teman-teman. Seseorang dengan growth mindset, jika Anda dan saya punya cara berpikir yang selalu berkembang atau growth mindset, kita nggak akan patah semangat hanya karena terjadi sebuah kemunduran. Kita akan pakai itu sebagai wake up call, bagaimana kita bisa belajar sesuatu dan mau bisa lebih maju lagi. Gitu. Oke? Nah, pertanyaannya tentu saja, bagaimana sih membangun growth mindset itu? Karena teman-teman, itu ciri-cirinya udah dapat. Ya, bagaimana sih? Banyak cara teman-teman. Nanti teman-teman silahkan buka YouTube ya, search aja growth mindset. Akan keluar banyak video. Saya pun nonton dari video itu banyak. Tapi dari beberapa itu yang saya nggak mau kasih yang terlalu kompleks buat teman-teman ya hari ini. Sesuatu yang simple tapi bisa diaplikasikan dengan cepat ya. Itu yang saya ingin sharingkan bagi teman-teman hari ini. Ya. Ada 4 hal teman-teman yang saya ingin sharingkan. Yang pertama ini teman-teman. Kita harus yakin bahwa kemampuan Anda dan saya untuk mencari tahu dan menjadi lebih baik. Saya jelaskan ya teman-teman ya. Bentar ya. Bocor ya. Suara siapa yang bocor ya? Oke, udah. Jadi nomor 1, Anda dan saya harus tentang kemampuan kita untuk bisa mencari tahu dan untuk menjadi lebih baik. Maksudnya gimana teman-teman? Hidup ini banyak hal yang kita tidak sangka-sangka terjadi, benar nggak? Kalau semua bisa kita tahu terjadi, enggak, hidup ini bukan seperti sekolah teman-teman. Sekolah dari SD, SMP, SMA. SD, SMP, biasa untuk berusaha menjadi lebih baik sendiri. Nah, ini penting teman-teman. Keyakinan bahwa Anda dan saya itu bisa mencari tahu. Maksudnya apa mencari tahu? Menghadapi masalah, kita harus yakin bahwa kita akan bisa dapat solusinya. Kita bisa cari tahu. Kita belum mengerti cara sosial media, kita harus yakin bahwa kita bisa cari tahu caranya. Dan kita bisa menjadi lebih baik. Saat ini kita nggak tahu tentang sosial media, tapi kalau kita yakin bahwa kita bisa cari tahu, maka kita juga harus yakin kita bisa menjadi lebih baik. Ya, saya harap teman-teman nangkap maksud saya ini. Ya, itu contoh aja. Ya, sama seperti begini teman-teman. Ingat pada saat teman-teman dulu join pertama kali di Prudential, pasti ada keraguan, benar nggak teman-teman? Saya pun begitu. Keraguan nomor 1 saya pada saat saya memutuskan untuk fokus adalah apakah saya bisa menjual. Itu keraguan nomor 1 saya, teman-teman. Apakah saya bisa
eh, meyakinkan orang untuk mengambil polis di saya. Itu keraguan nomor satu saya. Bagaimana cara presentasi, bagaimana cara approaching, bagaimana cara prospek, itu awal-awal nol, teman-teman. Tapi karena saya yakin saya bisa mencari tahu, sama dengan gini, teman-teman. Sama dengan saya dari dulu sih senang sama puzzle ya. Waktu kecil saya senang main puzzle gitu. Jadi kalau saya dikasih puzzle, saya yakin bahwa saya bisa menyusun puzzle ini menjadi gambar yang benarnya. Kalau enggak, saya nggak akan kerjain. Gitu. Kalau enggak, puzzle itu dibuang aja.